Yo, what's up, man? Balik lagi ya kan? Balik lagi dong, masa enggak? Jadi di video kali ini masih seperti kemarin-kemarin, kita bakal nge-react berita-berita lagi. Berita yang unik, menarik, asik, tapi enggak, ya sedikit lah manfaatnya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama. Polisi Israel tabrak bocah Yerusalem karena pasang bendera Palestina di sepeda. Masya Allah. Bocah dikepung tentara Israel setelah dia ditabrak dengan mobil polisi saat naik sepeda untuk membeli roti. Beli roti, baca kronologi dulu guys. Seorang bocah Palestina berusia 12 tahun ditabrak mobil polisi Israel di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur karena memasang bendera Palestina di sepedanya saat mengendarai ke toko terdekat untuk membeli roti. Masa masang bendera doang ditabrak? War guys, perang ini mengerikan guys. Saya sedang naik sepeda untuk membeli roti ketika 3 polisi Israel mengejar saya karena saya memasang bendera Palestina di sepeda, ungkap Jawad Al-Abasi dalam laporan yang dia berikan ke rumah sakit Hadassah di mana dia telah menerima perawatan. Moga aja ya guys, konflik Yerusalem sama Palestina cepat berakhir. Kan kasihan nih, masa pasang bendera doang ditabrak. Next, pakai headset untuk mendengarkan musik saat naik motor bisa didenda Rp750.000. Mendengarkan musik menggunakan headset ataupun earphone saat berkendara sangat berbahaya. Gak kedengaran ntar kalau ada yang klakson. Pengendara jadinya kurang waspada dengan suara darurat di sekitar, ya kan? Seperti klakson, siren ambulan, siren polisi, atau bunyi siren pintu palang kereta api. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa berkendara dengan menggunakan headset untuk mendengarkan musik bisa didenda. Menanggapi hal itu, Kasat Lantas Polres Gresik AKP Wika Ardilestanto mengatakan bahwa tidak ada penjelasan spesifik terkait penggunaan headset saat berkendara pada Undang-Undang Lalu Lintas. Adapun aturan terkait keselamatan berkendara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Perjalanan Jalan. Disebutkan dalam pasal 283 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Ya nggak usah lah pakai headset. Menurut dia, pengguna headset yang tidak diperbolehkan yakni memakai headset dengan volume musik keras dan berkendara menjadi ugal-ugalan. Oh, jadi kalau volumenya agak kecilan, nggak lebih setengah mungkin boleh kayaknya. Tapi ya ketutupan bunyi angin lah. Kemudian penggunaan headset yang termasuk mengganggu konsentrasi, yakni jika ada kendaraan lain mengklakson pengendara sepeda motor itu, maka tidak bisa mendengar sehingga berpotensi kecelakaan. Ini pasti sering nih yang ngalamin. Kait bermusik di dalam kendaraan, Wika mengatakan bahwa jika musik yang dimainkan mengganggu konsentrasi pengendara mobil, maka pengendara juga bisa dikenai sanksi. Emang sih rada boring kalau nggak ada musik di jalan. Tapi ya dipelanin lah musiknya biar klakson kedengaran, biar konsentrasi makin ada fokus sambil berkendara. Oke, next. Viral, pria India minta Indonesia kirim kuntilanak. Kuntilanak guys, capek lihat penanganan COVID-19 di negaranya. Padahal di India ada siapa tuh yang tanggal 9 tuh, ada Krishna Rahma, pemalah pengen minta kirimin kuntilanak. Indonesians, please release your kuntilanak and all kind of ghosts to my country. Paman, uncle is too tired of the government. Oh, jadi dia kecewa guys sama pemerintahnya. Mungkin ya mungkin penanganannya rada-rada kurang lah di India. Perindapan bos. Sebuah cuitan unik mulai viral di media sosial. Cuitan itu berasal dari akun @Iksa_Fire Uncle. Pria yang disebut berasal dari India. Pria yang disebut berasal dari India tersebut mencuit kalimat minta tolong ke Indonesia untuk dikirimkan hantu kuntilanak.
Tuyul bos, tuyul. Seleb Twitter yang terkenal dengan cuitan-cuitan satir ini mengaku merasa lelah dengan penanganan COVID-19 di India sehingga ia menuliskan kalimat kocak seperti itu. Cuitan itu hingga berita ini diturunkan telah di-retweet sebanyak 7.883 dan like sebanyak 25.000. Sontak banyak netizen mengomentari postingan lucu tersebut. Ada yang menyebut hantu kuntilanak bukanlah makhluk gaib terkuat dan disarankan untuk minta Nyi Roro Kidul. Gendorowo bos, Gendorowo. Hai uncle, kuntilanak in Indonesia is not too strong. Usually just cries like a baby. Iya pasti paling banter ya bantuinnya mah ketawa doang. If you want we can send a strong on like Nyi Roro Kidul and all his troops. How about that? Cuit majelis kucing. Majelis kucing guys. Sorry, or pocong is busi, tulis netizen. Pocong mah mana bisa bantu, orang tangannya juga sedekap. I will give you netizen Juliet how. Kuntilanak is just a common ghost. If you want try some epic ghost like Kuyang and Friend, I don't mind. If you want me to send a legendary magic called santet, seru akun lain. I think Kuyang will masuk angin. Masuk angin. If she's having too far journey, a little bit ribet to ngerokin, that's bit right. Jadi ini kalau ngirim kuntilanak sana masuk angin kan nggak pakai baju gitu. Jadi ya paling udah sampai anak malah ngerokin dia. Kocak emang netizen Indonesia nih. Mantul. Next. Mesra dengan Rusia dan Cina, Pentagon kirim peringatan ke Timur Tengah. Yang mesra siapa? Yang cemburu siapa? Pentagon malah cemburu Pentagon di Amerika kan. Washington, seorang pejabat senior Pentagon memperingatkan bahwa negara-negara Timur Tengah yang melakukan kerjasama keamanan yang lebih dalam dengan Cina atau Rusia, negara-negara itu seolah tengah test the water dengan mempertaruhkan kemitraan mereka dengan Amerika Serikat. Kok bisa gitu ya? Jelas bahwa negara-negara dan mitra tertentu ingin mencoba melindungi nilai dan menguji apalagi yang mungkin bisa mereka dapatkan dari Amerika Serikat dengan test the water, kerjasama yang lebih dalam dengan Cina dan Rusia, khususnya di ruang keamanan dan militer, kata Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS Dana Stroll dalam webinar di Middle East Institute. Dan saya hanya akan mengingatkan mereka lagi bahwa ada titik yang akan mengarah pada strategi yang tidak hanya akan mengancam kemitraan Anda dengan Amerika Serikat, tapi juga akan benar-benar mengancam kedaulatan nasional Anda di negara-negara seperti Lebanon. Imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik Rabu tanggal 2 Juni 2021. Stroll mengklaim bahwa potensi manfaat kerjasama dengan Rusia dan Cina tidak seberapa dibanding dengan apa yang dapat ditawarkan Amerika Serikat dalam hal kerjasama keamanan. Bagi saya, pilihannya jelas antara apa yang bisa Anda dapatkan dari Cina atau Rusia dan apa yang Anda bisa dapatkan dari Amerika Serikat, tegasnya. Stroll menuduh Rusia menumpuk niat untuk menantang Amerika Serikat di Timur Tengah dan menekankan kemitraan strategis regionalnya. Ini politik guys, nggak bisa masuk lagi dah. Sulit. Mau komen gimana nanti malah salah. Yang jelas sebenarnya sih ya suka-suka negaranya lah. Mau mitra sama siapa gitu kan, mau minta pengamanan dari siapa gitu kan. Padahal dari Indonesia juga bisa gitu kan. Indonesia mah caranya. Next, bintang porno Mia Khalifa ledek Israel, anggurku lebih tua dari negara apartheidmu. Mia Khalifa mantan bintang film dewasa berkebangsaan Lebanon Amerika Serikat, meledek Zionis Israel yang dia sebut negara apartheid apa guys? Yang tahu kasih komentarnya. Perempuan tersebut yang ambil bagian dalam barisan pendukung kemerdekaan Palestina melanjutkan ejekannya terhadap Zionis yang mengklaim memiliki sejarah yang tua sebagai dasar pendirian negara. Anggurku lebih tua dari negara apartheidmu.
tulis Mia Khalifa di Twitter dengan mengunggah foto dirinya sedang menyesap anggur Prancis. Tweet ledekan muncul kurang dari sebulan setelah Mia Khalifa menyebut salah satu aktris paling terkenal di Israel, Gal Gadot, sebagai Barbie genosida atas posisinya dalam kekerasan Israel terhadap Palestina yang mencapai eskalasi konflik paling sengit dalam hampir 1 dekade. Ya emang lama guys. Tadi aja anak-anak bawa bendera Palestina di belakang. Tweet mantan bintang film itu diserbu para penulis pro Israel. Anda minum anggur yang dibuat pada tahun 1943 di Prancis dan dimiliki Nazi, sementara menyangkal ribuan tahun sejarah Yahudi di tanah air leluhur kami. Senang Anda menemukan pasangan yang sempurna untuk antisemitisme Anda. Antisemitisme. Kata Ken Magic, penulis Yahudi yang menggambarkan dirinya sebagai putra dari pengungsi Irak. Jadi aja guys, Ken Magic siapa itu? Anggur Anda yang sebenarnya adalah anggur barat jenis barat yang membuatnya sebelum bajingan seperti Anda bahkan membayangkan hidup di antara orang-orang beradab. Tulis editor Inggris Rahim Kassam merespon tweet Mia Khalifa. Beradab guys. Lalu Anda datang melepas pakaian Anda, meyakinkan orang barbar untuk membayarnya dan membeli produk. Sip barat sialan, lanjut Kassam. Kelompok teroris sialan Anda tidak pernah memenangkan perang selama sebotol anggur itu ada. Info kontributor Ton Hal Coach Pulitzer yang mengecam Khalifa. Suka kalian lah. Ya, kamu sih tahu lah siapa. Kalian Khalifa ngapain ya? Sedikit biar rame apa? Next, narapidana India pilih tetap di penjara takut kena COVID-19 jika bebas. Narapidana aja takut keluar sekarang. COVID ini serem memang, nggak ada lawan sekarang. Bendanya nggak kelihatan, mau kabur susah, mau dilawan juga susah. New Delhi, Kompas.com. Narapidana India menolak pembebasan bersyarat akibat pandemi dari penjara di negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu. Mereka menyatakan merasa lebih terlindungi dari pandemi COVID-19 dibanding jeruji besi. Negara terpadat kedua di dunia itu telah terpukul virus corona pada Mei dengan jumlah kematian harian mencapai ribuan. Kenyataan suram di luar jeruji telah membuat beberapa narapidana bergantung pada sel mereka yang dinilai relatif aman. Di penjara sekarang daripada di luar, katanya. New York Post mewartakan pada Senin 31 Mei 2021 pandangan itu membuat 21 penghuni penjara baru-baru ini menolak pembebasan sementara yang diberikan untuk mengurangi kepadatan di sel. Selnya juga kepadatan guys. Mau keluar salah, di dalam juga salah. Salah satu narapidana tersebut menurut Indian Express adalah Aziz Kumar. Dia adalah mantan guru yang menjalani hukuman 6 tahun di penjara Meerut karena mendorong istrinya untuk bunuh diri. Istrinya mau bunuh diri, mendorong istrinya dibunuh atau bunuh diri. Kami telah mengirimkan permintaannya untuk tetap tinggal kepada pemerintah untuk disetujui. Kami telah menerima persetujuan. Artinya Aziz Kumar akan tetap berada di penjara sampai menyelesaikan hukumannya, kata pengawas senior fasilitas itu. Dan dari 43 narapidana di penjara Meerut yang ditawarkan pembebasan bersyarat sementara selama 8 minggu, Kumar adalah satu-satunya yang menolak. Tetapi 20 narapidana lainnya yang tersebar di 8 fasilitas lain di negara bagian Uttar Pradesh, India juga memilih untuk tetap tinggal di sel. Menurut laporan Press Trust of India, narapidana yang memilih itu harus menebus waktu di balik jeruji besi di akhir hukuman mereka. Oh, jadi bersyaratnya dihapusin guys, kata Anand Kumar, Direktur Jenderal Administrasi Penjara India, menjelaskan mengapa beberapa orang melakukan kesempatan pembebasan bersyarat. Sakti juga perendapan nih. Tetapi menurutnya, pengambilan keputusan mereka juga dipicu oleh perasaan bahwa mereka akan lebih baik di dalam fasilitas permasyarakatan itu. Ya, di luar kan juga COVID, nanti mau kerja apa juga susah.
Alasan utama lain yang diberikan adalah mereka khawatir jika keluar tidak akan mendapatkan makanan, tahu kan? Dan fasilitas perawatan kesehatan lainnya. Fasilitas itu mereka dapatkan di penjara. Lebih lanjut, kata dia, para narapidana mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara teratur di penjara. Di penjara guys, lebih teratur katanya. Mereka mendapatkan makanan tepat waktu, mereka aman dan sehat di penjara. Para narapidana mengatakan bahwa begitu mereka keluar dari penjara, mereka harus berjuang untuk mencari nafkah, kata Direktur Jenderal Administrasi Penjara India itu. Awal bulan ini, Mahkamah Agung India memerintahkan petugas penjara mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kepadatan di fasilitas permasyarakatan ketika pandemi menghancurkan negara anak benua. Menurut Universitas Johns Hopkins, hingga Senin pagi 31 Mei 2021, COVID-19 India telah mencatat lebih dari 329.000 kematian. Ya mau gimana lagi ya guys, corona nih musuh bersama sekarang. Moga aja vaksinnya cepat ketemu, obatnya cepat ketemu, corona cepat musnah. Lihat nih kayak gini, yang di penjara aja nggak mau keluar. Oke, next. Di Meksiko, bukan polisi yang memburu penjahat, tapi sebaliknya. Wah, sakti nih, sakti. Dalam foto yang diambil pada 10 Februari 2020 ini, seorang polisi tengah berpatroli di sebuah ruas jalan di Apaseo El Alto, Guanajuato, Meksiko. Di Guanajuato, kartel memburu dan membunuh para polisi. Kartel guys, udah tinggi ya tinggi. Kartel Jalisco yang terkenal kejam merespon kebijakan lunak Meksiko melawan kejahatan dengan pelukan, bukan peluru, dengan kebijakan mereka sendiri. Mereka menculik sejumlah personel pasukan elit polisi di negara bagian Guanajuato, menyiksa mereka untuk mendapatkan nama dan alamat sesama perwira polisi, lalu memburu dan membunuh mereka di kediaman mereka pada hari libur di hadapan keluarga mereka. Guys, ya masih lumayan negara kita lah ya, masih aman. Melansir Associated Press pada Minggu 30 Mei 2021, ini merupakan serangan langsung terhadap para personel penegak hukum yang jarang terlihat di luar negara yang memiliki geng paling banyak di Amerika Serikat. Serangan ini merupakan ancaman langsung terhadap kebijakan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador yang menghindari kekerasan dan menolak memerangi kartel-kartel Meksiko. Oh, jadi kartelnya mau dimusnahin kayaknya guys, diserang, terus kartelnya ngelawan balik. Namun faktanya kartel justru telah mendeklarasikan perang terhadap pemerintah, bukan? Mereka bercita-cita memusnahkan pasukan elit pemerintah yang dikenal sebagai kelompok taktis. Geng kartel menuding kelompok taktis memperlakukan anggota mereka dengan tidak adil. Jika kau ingin perang, kau akan dapatkan perang. Kami sudah tahu persembunyianmu, kami akan mendatangi kalian semua. Serang guys sama para kartel. Demikian bunyi sebuah spanduk yang ditandatangani oleh para anggota kartel dan terpasang di sebuah gedung di Guanajuato baru-baru ini. Seram kali guys. Semoga aja Indonesia masih aman lah ya. Para pelaku kejahatan ya lebih punya hati lah ya guys ya. Dan buat COVID tadi semoga cepat sembuh. Cepat sembuh lagi. Dan buat COVID tadi semoga cepat musnah lah COVID-nya, vaksinnya cepat ditemukan, cepat berakhir lah pokoknya lah ini COVID. Gak ada lagi new normal aja. Dan buat Palestina Israel ya moga aja cepat damai, dapat jalan tengahnya, dan kita semua rukun. Oke guys, mungkin ya segini aja lah dulu. Besok lah, nanti habis bahan kan susah. Jadi buat kalian yang suka, like lah videonya. Buat kalian yang mau bantu aku, bisa subscribe, share videonya kan. Oke guys, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Bye bye.